Selamat datang di perkuliahan kewirausahaan. Hari ini kita sudah memasuki pertemuan ke-15, pertemuan terakhir untuk mata di perkuliahan kita. Topik yang akan kita pelajari bersama adalah menyusun business plan atau menyusun perencanaan bisnis. Baik, akhir dari perkuliahan ini kita sudah belajar dari pertemuan 1 sampai ke 14. Kita sudah banyak belajar tentang bagaimana membangun sebuah entrepreneur atau bagaimana memulai sebuah bisnis yang seringkali kita sebut startup atau wirausaha. Nah, di akhir perkuliahan atau project atau output pada saat perkuliahan ini adalah bagaimana kita mampu menyusun sebuah rangkaian atau menyusun sebuah bisnis plan. Baik. Oke. Tujuan pembelajaran kita adalah diharapkan kepada seluruh peserta perkuliahan adalah mampu menyusun perencanaan bisnis atau yang sering disebut dengan business plan. Nah, pertimbangan kenapa kita harus membuat sebuah rencana bisnis, ya tentunya setiap bisnis yang akan kita jalankan, setiap bisnis yang akan kita bangun, setiap bisnis yang akan kita mulai, tentunya pertama ada risiko bisnisnya. Yang ketiga, kita tahu setiap bisnis itu memiliki kerumitan proses produksi dan transaksi bisnis yang berbeda-beda. Misalnya kita berbicara bisnis yang kecil, menengah, sedang, dan besar itu tentunya memiliki kerumitan proses produksi yang berbeda-beda. Nah, sehingga melalui rencana bisnis tersebut kita akan mampu melihat proyeksi ke depan bagaimana rencana bisnis itu akan dijalankan. Nah, sehingga langkah awal itu perlu membuat rencana bisnis itu adalah untuk kebermanfaat sebagai langkah awal bagi seorang pemula, khususnya untuk mahasiswa atau seseorang yang akan memulai wirausaha atau memulai startup. Itu adalah penting sekali kalau kita memiliki rencana, baik itu jangka pendek, jangka panjang, ataupun jangka seterusnya. Nah, sementara kita juga perlu, proposal bisnis juga digunakan sebagai alat bantu untuk mensistematiskan logika bisnis. Artinya menjadi acuan, jadi proposal ini juga menjadi acuan bagaimana bisnis itu bisa berjalan. Nah, tentunya juga akan melibatkan banyak pihak atau pihak-pihak terkait yang akan menjalankan sebuah bisnis yang akan kita mulai. Baik, kita akan mempelajari atau melanjutkan apa sih yang bedanya rencana bisnis dan juga perencanaan bisnis. Tentunya ada bedanya. Yang dimaksud rencana bisnis itu adalah bisnis plan, baru membuat atau menyusun rencana bisnis, di mana ini akan digunakan atau akan disusun oleh seseorang atau kita yang akan membentuk organisasi baru, artinya baru kita akan bangun. Istilahnya kalau dalam entrepreneur itu kita sering disebut dengan startup. Sebagai seorang startup tentunya akan memiliki atau punya rencana bisnis yang akan dibangun atau alur-alur atau kerja bisnis yang akan kita jalankan. Sementara perencanaan bisnis itu disusun, sudah ada organisasi, bisnis sudah berjalan, merupakan sebagai jangka panjang, lebih ke arahnya lebih jangka panjang, sebagai pengembangan. Jadi sudah pernah disusun sebuah rencana bisnis, dikembangkan menjadi perencanaan bisnis atau business planning. Nah, itu bedanya rencana bisnis dengan perencanaan bisnis. Nah, tentunya secara kompleks atau isi dari konten sebuah perencanaan bisnis dan rencana bisnis itu beda. Kalau memulai atau startup, memulai itu berarti sifat aktivitasnya lebih sederhana. Sementara yang sudah ada bisnis, sudah ada usaha, itu akan lebih kompleks dan itu akan dikembangkan sesuai dengan yang sudah pernah dijalankan atau kompleksitasnya itu terlihat dari selama proses bisnis itu berjalan, ada banyak sekali masalah-masalah atau kompleksitasnya aktivitas itu muncul. Nah, secara struktur, kalau rencana bisnis itu ada 3 hal penting yang harus dipegang. Ada 3 penting yang harus ditekankan di sini adalah pertama harus ada ide bisnis, karena memulai itu tentunya harus ada ide bisnis yang akan dibangun. Yang kedua adalah bagaimana ide bisnis itu bisa berjalan melalui teknik atau pemasarannya. Dan yang ketiga adalah keuangan. Bagaimana bisnis itu bisa jalan? Tentunya harus ada pemodalan atau sistem keuangannya seperti apa. Itu diperuntukkan untuk rencana bisnis. Sementara kalau perencanaan bisnis, sekali lagi ditekankan di sini bahwa bisnis sudah ada, sudah berjalan, tetapi perlu pengembangan, entah itu pembukaan cabang, entah itu membuat inovasi baru, entah itu membuat
sistem pengembangan yang lainnya. Nah, itu otomatis secara penekanannya tidak 3 hal basic tadi, tetapi sudah menyangkut struktur organisasi dan fungsi-fungsi beberapa lini, ya, menyangkut secara menyeluruh, bisa SDM-nya, bisa keoperasionalnya, ya. 3 dasar tetap sudah dipegang, di bisnis, pemasaran, keuangan, ditambah lagi sumber dayanya, teknologinya, pengelolaannya, dan sebagainya, itu menyangkut untuk perencanaan bisnis terstruktur. Nah, untuk jangka waktunya, biasanya rencana bisnis itu atau bisnis plan itu direncanakan dalam kurun waktu 3-7 tahun. Kenapa 3-7 tahun? Karena di tahun-tahun pertama bisnis itu belum bisa dikatakan berhasil atau bisa dikatakan berjalan karena masih mencari pola atau menemukan bentuk yang ideal sampai bisa bisnis itu bisa dikatakan stabil. Nah, sementara untuk perencanaan bisnis itu sendiri, jangka waktu itu dilakukan biasanya buat organisasi yang sudah 7 tahun ke atas atau minimal dari 10 tahun. Artinya memang sudah established, sudah stabil dan sudah berjalan, tapi harus dikembangkan untuk rangkaian strategis yang jangka panjang. Itu perbedaan rencana bisnis dan perencanaan bisnis. Nah, sekarang bagaimana kita memulai bisnis? Nah, ini ada beberapa pengertian, ya, ada pengertian, nanti bisa dicek atau masih banyak referensi-referensi yang lainnya yang perlu kita pahami bagaimana seseorang itu akan memulai bisnis. Ya, kita ambil kesimpulannya di sini bahwa artinya bahwa memulai bisnis itu artinya membangun sebuah bisnis, baik itu memproduce barang dan jasa, ya, untuk mendapatkan sebuah profit. Ini menurut Griffin 2002, tapi juga ada juga bisnis itu bisa disebut sebagai aktivitas atau menghasilkan, ya, aktivitas yang menghasilkan barang dan jasa, sekali lagi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sosial. Nah, ini secara garis besarnya seperti itu. Atau bisa dibilang bisnis itu juga sebagai sebuah transaksi, ya, transaksi di mana seseorang itu mendapatkan atau terjadi transaksi antara produsen dan konsumen, ada pertukaran antara barang dan jasa di situ. Baik, nah sekarang kita masuk kepada rencana bisnis. Apa sih yang dimaksud dengan rencana bisnis? Di sini saya akan jelaskan secara umum, secara ringkas bahwa bisnis plan itu bisa dikatakan sebagai dokumen tertulis yang merinci seluk-beluk usaha bisnis. Jadi dokumen tertulis, namanya proposal, berarti ditulis, dituangkan dalam bentuk proposal di mana menjelaskan atau merinci seluk-seluk bisnis atau usaha. Nah, apa yang tertulis di dalamnya? Dalam rencana bisnis itu memuat status organisasi saat ini, ya tentunya kalau masih membangun, ya rencana itu seperti apa, terus proyeksi atau perencanaan yang akan datang, dan juga output atau hasil yang diharapkan itu apa dari bisnis tersebut. Ya tentunya tidak lepas dari profit, tetapi kita harus spesifik menjelaskan usaha atau bisnis itu bergerak di bidang apa, harus dijelaskan, dituangkan dalam proposal tersebut. Kita lihat di sini ada proses kewirausahaan. Entrepreneur atau wirausaha itu muncul diawali dengan adanya peluang. Ya, peluang bisa dengan adanya peluang, tapi bisnis itu tidak bisa berjalan kalau tidak didukung oleh sumber daya alam. Nah, sumber daya itu macam-macam, ya, bisa dari keuangannya, sumber daya manusianya, material dan sebagainya. Nah, kita kembali lagi, kalau misalnya bisnis itu kecil, ya tentunya hanya membutuhkan sumber daya baik keuangan atau manusianya atau sumber daya lainnya itu secara sederhana. Tapi pada saat kita menjadi sebuah bisnis yang besar dan kita sudah mempunyai bisnis plan atau rencana bisnis yang memang sudah menengah ke atas, tentunya tidak bisa berjalan sendiri, tidak cukup dengan material saja, tetapi harus ada tim. Ada tim yang nanti akan menggerakkan atau bagaimana dia melihat peluang tersebut didukung oleh sumber daya sehingga muncullah namanya entrepreneur. Ini adalah proses wirausaha yang kita pelajari selama ini. Nah, ada di sini yang mendukung bisnis itu bisa sustainable, yaitu ya didukung dari lingkungan juga, komunitas dan masyarakat. Kita punya bisnis tetapi tidak ada dukungan atau tidak bisa tidak bisa memenuhi kebutuhan masyarakat juga tidak bisa berjalan. Makanya kestabilan atau sustainability sebuah bisnis itu dipengaruhi juga oleh lingkungan, komunitas dan masyarakat. Nah, kita akan melihat bagaimana cara membuat rencana bisnis, dan rencana bisnis itu disusun
berdasarkan kondisi atau situasional. Jadi rencana bisnis memang disusun bagaimana situasi sehingga rencana bisnis itu bisa sesuai dengan baik dan bagaimana bisnis itu menjadi sebuah rencana yang tidak cepat usang. Di sini saya tekankan bahwa entrepreneur, seorang pengusaha atau seorang wirausahawan harus bisa bertindak cepat, tetapi juga harus sabar dan ulet. Karena dalam bisnis itu perlu kesabaran. Prosesnya tadi dibilang bahwa rencana bisnis itu 3-7 tahun. Baru kita akan mengetahui bisnis ini bisa terus atau harus diganti dengan bisnis lain. Itu adalah yang dimaksud dengan kesabaran dan harus berjuang, harus ulet supaya kita bisa tahu apa yang dibutuhkan masyarakat dan bisnis kita itu akan cocok, akan diterima di kelompok yang mana. Nah, bisnis yang baik, rencana bisnis yang baik itu tentunya perlu disusun secara benar, ya, disusun secara benar. Dalam hal ini ada beberapa item-item yang harus kita perhatikan. Pertama, proposal itu harus dibuat secara singkat dan padat. Yang kedua, paparannya itu terorganisir rapi dan dengan penampilan menarik. Yang ketiga, kalau kita bikin proyeksi, bikin plan itu tidak yang terlalu tinggi, tidak terlalu halu, tidak terlalu muluk-muluk, tapi yang real dan menjanjikan. Artinya bisa diterima secara akal sehat atau logika. Berikutnya, tadi hampir sama, bahwa rencana bisnis itu jangan terlalu berlebih-lebihan, ya. Kita misalnya untuk sasaran profitnya, terlalu segmen pasarnya harus kita jelas dengan ini sesuai dengan produk yang kita usaha yang kita bangun atau produk yang kita hasilkan itu harus sesuai dengan targetnya. Jangan terlalu berlebihan karena itu tidak akan bisa tercapai. Terus kita juga perlu di dalam proposal itu mengemukakan risiko-risiko. Tentunya tadi di awal saya sampaikan bahwa setiap bisnis memiliki risiko, baik itu bisnis perorangan, apalagi bisnis secara kelompok, atau lagi bisnis kecil, sedang, menengah, dan besar itu semua memiliki risiko-risiko bisnis yang signifikan. Sehingga di situ tahu risiko itu cara penyelesaiannya seperti apa dan juga bisa terbaca dan dipaparkan. Terus memiliki tim yang terpercaya dan efektif karena dalam proposal harus menjelaskan sumber daya SDM-nya seperti apa. Berikutnya, proposal itu harus fokus pada tema atau bisnis yang akan dibangun, menjelaskan juga target pasarnya juga jelas, realistis dan spesifik. Ya, ini adalah keunikan, spesifik lebih keunikan. Berikutnya, kita masuk kepada hal mendasar yang perlu diketahui yang harus kita kuasai dalam memulai bisnis atau menyusun sebuah ide bisnis. Yang pertama, kita perlu mengawali dengan ide bisnis. Sekali lagi, bisnis atau entrepreneur itu harus ada ide bisnis yang kita inginkan, yang akan kita capai. Yang kedua, ide bisnis itu adalah sebagai jawaban sesuai dengan kebutuhan atau yang dicari oleh masyarakat. Ya, biasanya memang ide bisnis itu muncul setelah kita melihat, kita melakukan survei, apa sih yang diinginkan oleh masyarakat, apa sih yang diinginkan oleh target marketnya itu. Nah, kira-kira kebutuhan apa yang saat ini akan dicari orang gitu. Itu adalah ide bisnis sebagai jawaban. Nah, terus dan tentunya Anda atau pelaku bisnis itu adalah orang yang tepat. Artinya bahwa ide bisnis itu dimiliki atau dibangun sesuai dengan kompetensi yang kita miliki. Artinya tidak semua ide bisnis itu bisa berjalan lancar atau terwujud. Kadang didukung karena orang atau seseorang itu tidak memiliki kompetensi atau kurang paham dengan ide bisnis yang dimaksud. Nah, itu maka kita harus bisa menjalankan bisnis itu yang bisa dibilang gue banget, artinya apa yang kita miliki, ide bisnis kita itu yang memang kita paham dan kita tahu caranya bagaimana membangun bisnis itu. Terus kita juga tahu segmen pasarnya siapa dan kalaupun ada modal atau dana itu kita akan paham ada dana atau tidak atau cukup apakah modal-modal atau dana tersebut untuk memulai sebuah bisnis. Baik, ini tadi juga sudah disinggung di awal. Untuk rencana bisnis itu ada 3 hal mendasar yang harus ada. Ada 3 dasar yang harus disampaikan dalam proposal bisnis itu adalah 3 inti, yaitu konsep bisnis, market, dan keuangan. Jadi ide, konsep bisnis itu dibilang ide. Kita mau ide bergerak di bidang apa? Bidang industri kah, struktur, bisnis jasa,
atau bagaimana kita membuat sebuah bisnis yang akan sukses. Ini idenya harus jelas. Nah, market pasarnya atau pasar marketnya adalah yang jelas kita siapa yang akan kita sasar, siapa yang akan menggunakan produk bisnis kita. Nah, itu harus lihat dan bagaimana kondisi persaingan di luar sana. Ya, kita juga bisnis itu nggak harus selalu baru, tetapi kita juga bisa menerapkan yang sistem ATM. Ya, bisnis yang sudah ada kita bangun kembali melalui ATM dan ada keunikan yang mungkin tidak dimiliki oleh para pesaing. Makanya di sini lihat pasar ya, ada persaingan seperti apa dan apa yang menjadi uniqueness-nya bagi bisnis kita. Sementara untuk rencana keuangan, estimasi pendapatan analisis atau yang terkait break even itu juga harus tertuang di situ. Karena nanti kan tantangannya kan 3-7 tahun supaya kita tahu di titik tertentu apakah kita sudah profit, apakah kita belum profit akan terlihat dari break even yang kita susun. Lanjut. Nah, dalam proposal bisnis ada 7 komponen yang harus ada, yang harus dituangkan sebagai subbab yang akan dituliskan. Jadi harus pertama Anda harus menuangkan ringkasan eksekutifnya apa, garis besarnya, sarinya apa di sini. Yang kedua, poin kedua adalah subbab kedua adalah deskripsi bisnis analisis, artinya menceritakan deskripsi tentang bisnis dan bagaimana kita menganalisa sebuah bisnis yang kita bangun. Yang ketiga adalah bisnis tersebut menggunakan atau strategi pemasaran yang digunakan, yang diterapkan apa saja, dan persaingan atau artinya di lapangan apakah sudah ada bisnis yang serupa, apakah sudah ada, apakah belum ada, apakah memang sudah banyak pesaing yang harus kita hadapi. Nah, itu harus dituangkan di situ. Yang berikutnya, yang kelima adalah rencana desain dan pengembangan. Nah, kita harus menjelaskan di sini produknya apa, pengembangannya gimana, inovasinya seperti apa. Dan keenam adalah rencana operasi dan manajemen. Rencana operasi ini adalah sudah masuk ke ranah ke pembahasan atau pemaparan tentang bagaimana proses bisnis itu bisa dijalankan. Ya. Dan juga pengelolaan manajemennya termasuk SDM-nya di sini sudah dituangkan semuanya. Struktur organisasi juga bisa dijelaskan di sini. Dan terakhir adalah ARK atau analisa rencana keuangan itu juga harus dituangkan dalam proposal ini. Ini adalah ya, mohon diperhatikan bahwa 7 bagian ini, 7 komponen ini menjadi sub yang harus ada di dalam proposal bisnis. Ya, kita bahas satu-satu. Apa yang akan dituangkan dalam ringkasan eksekutif? Ringkasan eksekutif menjelaskan tentang ada konsep bisnis, misi perusahaan, ada produk, ada persaingan, target, dan ukuran pasar, ringkasan pemasaran. Ini adalah ringkasan, namanya ringkasan atau summary itu adalah merangkum dari 6 komponen yang ada. Tadi kan kita sudah jelaskan 7 komponen. Ringkasan itu adalah mencakup isi sari atau inti sari dari 6 komponen yang kita bahas. Ada ide bisnis, ada analisa bisnis, ada persaingan. Nah, itu semua kita tuangkan melalui ringkasan eksekutif di sini. Berikutnya, gambaran perusahaan. Ya, apa yang di dalamnya ada di sini. Ya, menjelaskan lokasi di mana, visi misi di mana, produk jasanya seperti apa, dan itu dijelaskan. Ada juga status hukum dan kepemilikan. Jadi intinya dalam proposal itu kita akan menjelaskan bisnis kita itu dibentuknya apa, CV, PT, UD, komanditer, dan sebagainya itu kita harus tuangkan sehingga kita jelas nanti ada dasar hukumnya, kepemilikannya dimiliki perorangan atau kelompok itu dituangkan di gambaran perusahaan. Yang berikutnya adalah strategi pemasaran. Ini adalah yang harus dijelaskan. Ada tren dan pertumbuhan industri, gambaran pasar, ukuran dan tren pasar, peluang strategi, target pasar, dan karakteristik pasar. Ini bisa dilihat dari materi pertemuan kita yang lalu dan bisa didukung oleh literatur yang ada. Di sini ada analisa persaingan. Ya, berbicara tentang persaingan berarti kita menjelaskan pesaing atau bisnis yang setipe yang sudah ada di lapangan dan membedakan apa yang menjadi uniqueness bagi bisnis kita atau kita menganalisa walaupun ada pesaing tetapi kita memiliki kelebihan, uniqueness-nya dan keistimewaan dari produk atau bisnis kita itu dituangkan di sini ya sehingga oleh pihak ketiga atau pihak yang berkepentingan proposal ini jelas arahnya kemana
sasarannya siapa, dan tentunya harus mengetahui resiko yang dihadapi kaitannya dengan persaingan. Yang berikutnya yang keenam, rencana desain. Nah, berbicara tentang rencana desain dan pengembangan artinya bahwa kita harus tahu rencana untuk jangka panjangnya menggunakan strategi apa saja. Terus bagaimana kita mencapai, kalau misalnya kita 3-7 tahun, kita harus membuat sasaran-sasaran dan jadwal pencapaian atau milestones. Dan juga risikonya seperti apa. Dan yang terakhir adalah exit plan, adalah pengembangan bisnis itu menjadi besar dan lebih banyak atau jangkauannya lebih besar. Dan yang berikutnya adalah rencana operasional. Di sini tadi sudah saya singgung, di sini adalah menyangkut operasional, pelaksanaan dari proses bisnis tersebut, menyangkut fasilitas, proses produksi, pengendalian persediaan, pasokan dan distribusi, R&D, pengembangan produk, kontrol keuangan, tim manajemen, konsultan, dan lain-lain. Ini kan ada SDM-nya juga, tim manajemen itu adalah sumber daya manusia. Biasanya bisnis itu yang sudah levelnya menengah ke atas dengan jumlah tim yang banyak itu harus dan wajib memiliki sumber daya yang berkompeten di bidangnya. Dan yang terakhir adalah analisa rencana keuangan. Anda menjelaskan proyeksi pendapatan, proyeksi aliran kas, terus neracanya, sumber modal, penggunaan, asumsi yang digunakan, analisis break even, payback, period, IRR, dan NPV. Nah, ini kita sudah pernah pelajari dan dibuat secara ringkas dan sederhana. Baik, bila diperlukan, perlu ditambahkan lampiran. Nah, tentunya ini untuk mereka yang sudah benar-benar membangun bisnis. Nah, perlu ditambahkan kontraknya, rekomendasi, ya, foto. Jadi kontrak rekomendasi ini bila belum ada ya tidak perlu, karena memang kan kita baru merencanakan. Tetapi foto-foto sudah bisa dimasukkan, misalnya contoh produk, foto lokasi, terus rincian keuangan, dan ringkasannya sudah dimasukkan. Oke, rencana bisnis yang baik itu yang jelas, proposal bisnis ini tidak hanya untuk kita sendiri, tetapi sebetulnya proposal bisnis disusun untuk banyak pihak. Ya, tentunya buat pemula, buat startup yang akan mengajukan pemodalan atau mencari investor itu harus membuat rencana bisnis yang sangat baik, karena ini akan dipresentasikan di depan atau di hadapan pemangku kepentingan. Dalam hal ini adalah pihak-pihak yang akan kita jadikan investor atau pihak-pihak yang membutuhkan bisnis kita, itu akan dipresentasikan. Ya, tentunya harus ada penampilan yang rapi dari proposal itu sendiri, dari cover dan sebagainya. Terus menarik ya, covernya harus dibuat semenarik mungkin, tidak perlu panjang lebar, cukup 10-20 halaman saja. Yang penting ringkas, jelas, dan mewakili semuanya, sehingga bisnis yang Anda kembangkan, yang akan Anda dibangun itu terbaca atau bisa diterima oleh pihak-pihak lain. Nah, ini adalah rencana bisnis yang baik. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, demikianlah pertemuan kita untuk hari ini. Nah, tapi di sini saya mau sampaikan adalah tentang tugas untuk UAS. Tugas untuk UAS, ya, UAS itu adalah mahasiswa secara kelompok yang sudah kita bentuk dari awal, itu menyusun suatu atau menyusun rencana bisnis dengan mengacu kepada 7 komponen rencana bisnis. Yang kedua, durasi presentasi untuk video ini adalah 5-7 menit, ya. Dan yang harus dilakukan oleh kelompok adalah satu, membuat rencana bisnis, yang kedua membuat video presentasi, dan ini akan diupload pada e-kampus atau Spada yang sudah ditetapkan, atau diupload pada link drive yang nanti akan kita share di kelompok atau di grup masing-masing. Nah, ketentuannya di sini sudah jelaskan. Proposal dikerjakan pada kertas A4 ya, dan seterusnya. Jangan lupa mengikuti ketentuan, dan bila ada perubahan, bila ada ketentuan yang berubah, nanti kita akan informasikan kemudian. Demikianlah pertemuan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Semoga materi hari ini bermanfaat dan tentunya memberikan banyak pengetahuan baru bagi kita semuanya. Saya akhiri perkuliahan kita hari ini. Selamat
siang dan kita bertemu di lain waktu. Terima kasih semuanya.